Oke, tema kita pagi hari ini adalah bahaya tidak doa pagi. Ya, bahayanya tidak berdoa pagi. Betapa pentingnya kita memulai hari dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisinya, awali hari kita selalu dengan berdoa pagi. Karena itu penting. Buka kitabnya saudara, kitab Yeremia 2, mulai dari ayat yang ke-19. Kita belajar satu pasal hari ini, satu ayat saudara. Sudah? Yeremia pasal 2 ayat 19. Satu ayat saja. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan saudara, balik lagi ke ayat yang pertama. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Hari-hari ini, banyak sekali orang datang kepada Tuhan hanya karena faktor kebutuhan. Tapi bukan karena faktor kecintaan kepada Tuhan. Ketika orang mengalami kehancuran, kegagalan, tidak bisa apa-apa, baru datang kepada Tuhan. Nah, baru sadar bahwa, oh iya karena saya lama nggak doa. Oh iya lama karena saya nggak beribadah. Oh iya karena saya melakukan ini. Baru menyadari itu dilakukan. Baru menyadari bahwa ada yang salah dalam dirinya. Baru sadar. Makanya di sini dikatakan bahwa kejahatanmu akan menghajar engkau. Coba kalau seandainya kita itu nggak diizinkan Tuhan ngalami bangkrut, ngalami ditipu orang, ngalami satu tekanan kehidupan, kita akan hidup dengan cara kita terus-menerus. Berapa sering kita melakukan itu? Kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, sekarang yang kita hadapi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa begitu banyak kesalahan yang kita perbuat. Kita itu suka sembrono dalam hidup. Suka-suka kalau punya kehidupan itu. Gak mau diatur, gak mau diajar. Maunya keinginannya sendiri. Nah, akhirnya kan malu sendiri toh. Nah, pagi hari ini juga begitu. Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kejahatan yang kita lakukan itu menghajar kita. Orang kalau nggak mau hidup dalam tuntunan, pasti lambat laun akan mengalami jatuh. Mau ngeyelnya kayak apapun, kalau itu jauh dari tuntunan Tuhan, pasti akan jatuh pada akhirnya. Pentingnya kita melakukan doa pujian penyembahan tiap hari. Orang DM sama saya begini, Bu, puji Tuhan Bu, saya sudah memulai hari dengan pujian penyembahan. Hati saya tentram ayem. Saya bilang begini, jangan cepat puas dengan hati tentram. Jangan cepat puas dengan keadaanmu baik-baik aja. Jangan cepat puas dengan kondisi seperti itu. Karena doa pujian penyembahan itu bukan tentang puas-puasan, hatiku makin tentram ya, hatiku makin damai ya. Enggak loh. Doa pujian penyembahan itu tuh bukan tentang tentram-tentraman hati loh, bukan itu. Tetapi karena kecintaan terhadap Tuhan. Enggak peduli mau hatinya tentram atau enggak, mau kondisinya kayak apapun, pujian penyembahan tetap dilakukan. Nah, jadi jangan tunggu semuanya hancur dulu, jangan tunggu semuanya bangkrut dulu baru cari Tuhan dan menyadari bahwa ternyata nggak doa itu nggak enak. Ternyata nggak baca firman Tuhan itu tuh nggak enak. Nah, seringkali kita itu seperti itu. Kita hancur dulu, kehilangan dulu, bangkrut dulu, baru kita menyadari bahwa adanya sesuatu yang salah yang kita lakukan. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Coba aja kalau kita tuh kaya terus-menerus. Kalau kita itu nggak ada tuntunan terus-menerus. Maka kita akan hidup dengan cara kita terus-menerus. Sakarepe dhewe. Nggak pernah mau dituntun.
Makanya firman Tuhan katakan kejahatanmu akan menghajar engkau. Kita berbuat jahat itu nggak sadar loh saudara. Yang kita lakukan sepertinya benar, kerja gitu ya, menghasilkan. Terkadang kita itu nggak ngerti bahwa kita itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Yang kita pikirkan adalah pokoknya yang penting saya itu bisa makan, bisa bayar kebutuhan kehidupan, yang penting bisa beraktivitas, that's it. Padahal hidup itu ada aturan. Nah, seringkali kita itu berbuat jahat nggak sadar. Makanya firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kejahatan kita itu menghajar. Jadi sekarang kalau udah yang kita alami sekarang ini babak belur, ada yang mengalami rasanya babak belur, udah tidak tahu lagi harus seperti apa mengalami itu saudara. Nah, ada sesuatu hal yang jahat yang kita lakukan. Seringkali kita nggak nyadar itu kita lakukan. Karena itu menurut pikiran kita sendiri bahwa yang kita lakukan itu kan ya umum. Bisa hidup, bisa makan, bisa beraktivitas. Nah pertanyaannya, disukai Tuhan atau enggak? Kita itu hidup menurut jalannya Tuhan apa enggak? Seringkali kita itu nggak mau dituntun oleh Tuhan begitu. Dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Murtad itu tuh nggak melulu pindah agama, saudara. Murtad itu tuh meninggalkan Tuhan pengertiannya. Agama tetap Kristen. Tapi ya doa ya, kalau kebutuhannya ada ya doa. Itu murtad. Orang cari Tuhan, kalau butuh aja cari Tuhan. Nah itu murtad loh saudara. Jadi murtad itu tuh nggak melulu pindah agama. Murtad itu adalah waktu kita nggak percaya Tuhan, itu murtad. Waktu kita nggak cari Tuhan tiap hari, itu murtad. Waktu kita nggak mengandalkan Tuhan, kita buat keputusan saenake dewe, itu murtad namanya. Bahkan kalau misalkan, ini kan sekarang long weekend. Kalau lagi libur panjang gitu ya, wah nggak saat teduh ini. Ayo coba dicek. Kalau udah libur panjang nggak saat teduh, wah nanti kalau liburannya udah selesai, saat teduh baru mulai lagi. Sebenarnya saat teduh itu apa toh? Terkadang tuh nggak ngerti. Banyak yang tidak mengerti saat teduh itu apa. Makanya ini kitab Yeremia ini saklek banget bilangnya. Bahwa kejahatan dan kemurtatan yang kita alami, yang kita lakukan itu menghajar kita serta menghukum kita. Bahkan nggak cuma menyiksa tapi menghukum. Nah itu kan berbahaya toh saudara. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Seringkali kita tuh jadi Kristen udah lama banget gitu. Tapi berapa banyak yang bisa mengalami kebaikan Tuhan? Beberapa waktu yang lalu ada yang DM sama saya begini. Bu, saya itu kapan ya bisa bahagia? Saya ketawa saudara. Loh kok bisa Anda nggak berbahagia? Anda nggak berbahagia tah? Gitu. Aduh bu, saya itu banyak utang bu. Saya udah banyak utang, ditinggalkan suami. Saya itu nggak tahu lagi lah bu, bahagia saya itu seperti apa. Nah, orang kalau misalkan meninggalkan doa, pujian penyembahan di pagi hari ya kayak begini. Maaf ya, saya mesti kasih tahu. Orang kalau hidup dalam tuntunan Tuhan, tahu arti bahagia, saudara. Pujian penyembahan, itu sebenarnya membahagiakan hidup kita sendiri. Kita itu tuh suka gak mau mendisiplinkan diri untuk saat teduh. Tidak mau mendisiplinkan diri bangun pagi, muji nyembah Tuhan, tidak mau melakukan itu. Makanya nggak ngerti, nggak bisa merasakan kebahagiaan yang benar seperti apa, nggak ngerti. Pentingnya kita melakukan doa pujian penyembahan tiap hari, pengenalan kita kepada Tuhan itu akan membuat otomatis hidup kita itu dipimpin secara roh.
Jadinya tuh enggak sembrono hidup kita. Enggak 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 sesuai dengan keinginan kita, tapi harus sesuai dengan keinginannya Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi hari esok. Orang kalau takut menghadapi hari esok, yang dicek kualitas doa, jam doanya. Sampai kita stres, pengen bunuh diri, yang dicek itu adalah kualitas jam doa kamu seperti apa. Karena firman Tuhan pagi hari ini luar biasa sekali. Berbuat jahat dan berlaku murtad, terkadang kita nggak sadar melakukan itu. Kita terlalu sibuk sama urusan pribadi kita. Kebutuhan kehidupan terus yang ada di dalam pikiran kita. Sampai kita nggak sadar berbuat jahat dan berlaku murtad terhadap Tuhan, kita nggak sadar. Saya suka dewe lah, pokoknya datang ke Tuhan itu saya suka-sukanya. Makanya kita nggak bisa mengalami satu terobosan kehidupan. Susah sekali untuk mengalami terobosan. Mengalami kebahagiaan hidup susah sekali. Mau saat teduh malas, Bu. Mau berdoa rasa-rasanya nggak ada kekuatan, Bu. Mau baca firman Tuhan kok ngantuk, Bu. Susah kan mengalami satu terobosan. Susah mengalami suatu terobosan kehidupan karena dia nggak ngerti untuk apa dia datang kepada Tuhan. Tidak memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya cari Tuhan. Itulah mengapa di kitab Yeremia ini, kita itu berbuat jahat dan berlaku murtad, kita sering tidak tahu itu. Makanya kalau nggak mendisiplinkan diri bangun pagi muji nyembah Tuhan, hati kita nggak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Anda bangun pagi kenapa toh? Kerja. Bangun pagi karena apa? Tapi apakah kita bangun pagi karena Tuhan? Pernahkah begitu? Coba mbok sekali-kali disengaja gitu ya. Bangun pagi itu karena kecintaan terhadap Tuhan. Bangun pagi karena pengen sekali nyembah Tuhan. Mbok disengaja coba. Sekali, 2 kali. Lakukan itu terus-menerus. Maka lama-kelamaan akan merasakan kecintaan yang luar biasa kepada Tuhan. Rasanya tuh enggak enak. Kalau enggak saat teduh ya enggak enak. Amin. Jadi waktu kita mengalami satu goncangan kehidupan yang sebesar apapun, kalau kita udah terbiasa bangun mesbah doa, ada ukupan, ada nyanyian surga, kita agungkan di tengah-tengah rumah kita, enak toh saudara. Rasanya tuh teduh. Jiwa itu mengalami ketenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Pagi hari itu nyembah Tuhan. Pagi hari memuliakan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Nah, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada Tuhan, ya Allah kami. Namanya penghormatan itu nggak peduli kok banyak utang, sakit penyakitmu nggak sembuh-sembuh, pasangan hidupmu belum kembali, nggak peduli tentang itu. Tapi ada satu kerinduan yang luar biasa di dalam Tuhan. Aku mau nyembah Tuhan, aku nggak peduli apapun keadaanku, aku mau nyembah Tuhan. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Tidak gemetar terhadap aku. Lihat. Seringkali kita itu nggak punya rasa takut kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menaruh rasa hormat? Wong takut aja enggak. Tanda orang nggak takut sama Tuhan itu apa toh? Udahlah nggak apa-apa lah. Hari ini kita nggak doa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah hari ini kita nggak usah saat teduh dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah hari ini kita nggak usah baca firman Tuhan, itu nggak takut sama Tuhan. Nggak apa-apa lah hari
kemarin hari Minggu. Sesekali Minggu nggak usah ibadah nggak apa-apa. Kan ini kan long weekend, jalan-jalan lah, jalan-jalan. Nah ini biasanya kalau anak-anak muda tuh kayak gini. Long weekend gitu ya, yang diutamakan jalan-jalan. Ibadah minggunya nggak apa-apa lah, sesekali absen gitu ya. Ini bukan tentang dosa atau nggak dosa, saudara. Tapi ini bicara tentang tidak hidup takut akan Tuhan. Orang kayak begini, lihatin ya. Kalau ada masalah, wah, rasa-rasanya kayak dunia paling runtuh. Tipe-tipe orang kalau punya masalah tuh langsung stres berkepanjangan tuh kayak begini. Karena hidupnya nggak pernah disiplinkan untuk hidup takut akan Tuhan. Pokoknya tuh jalan-jalan, pikirannya tuh pokoknya pengennya senang-senang, jalan-jalan gitu ya. Katanya healing gitu. Hidup ketika tidak dipimpin oleh roh, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam segala hal, maka akan gampang sekali terseret ombak kehidupan. Punya tetangga kaya dikit aja kita udah stres. Punya tetangga hidupnya lebih mapan sedikit aja kita udah stres. Timbul rasa iri hati karena nggak terbiasa dipimpin oleh roh. Tapi waktu kita terbiasa dipimpin oleh roh, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, mau tekanannya sebesar apapun, tetap bisa nyembah Tuhan. Tetap bisa memuliakan Tuhan. Gak peduli tekanannya sebesar apa. Gak peduli. Tapi hidupnya penuh dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang hari-hari ini berani bersyukur di hadapan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang mau mengagungkan Tuhan. Atau jangan-jangan lebih banyak ngeluh. Lebih banyak, aduh hidup kok makin susah. Hidup makin gak tahu arah. Ini makin gak ngerti harus seperti apa. Susah sekali untuk mengucap syukur. Yang dikeluhkan adalah tekanan kehidupan, kesukaran, yang susah-susah terus. Rasa-rasanya hidup gak ada yang berubah. Karena kau gak ngerti firman. Karena yang kau butuhkan itu hanya kenyamanan. Nah itu loh, kalau nggak mendisiplinkan diri dengan doa pujian penyembahan, jadinya seperti ini. Nggak ngerti bahagia seperti apa, mengucap syukur seperti apa, dipimpin dalam roh itu seperti apa, nggak ngerti semuanya. Sehingga timbul keinginan jahat, keinginan untuk murtad. Tidak mengucap syukur itu tuh jahat loh saudara. Tidak mampu mengucap syukur di hadapan Tuhan itu perbuatan jahat. Coba perhatikan. Waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Israel? Bersungut-sungut. Apa reaksi Tuhan begitu melihat bangsa Israel bersungut-sungut? Murka kan? Yang dipikirkan apa toh yang menyebabkan Tuhan itu murka sama bangsa Israel? Karena yang dipikirkan pengen makan enak, pengen baju bagus, pengen kenyamanan. Bangsa Israel tidak ngerti maksud Tuhan bahwa engkau dibawa keluar dari tanah Mesir supaya engkau hidup dalam pertobatan. Orang tuh yang dilihat itu tujuannya. Jangan cuma isi perut terus yang dipikirkan. Makanya Tuhan murka. Waktu kita susah mengucap syukur, kita itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Itulah kenapa saya katakan bahwa pentingnya doa pujian penyembahan di pagi hari. Awali pagi hari dengan pujian penyembahan. Jangan dengan sibuk. Karena kalau Anda sibuk terus, apa sajalah sibuk, apa sajalah. Anda nggak punya waktu untuk Tuhan. Anda nggak mempersembahkan hidup yang seutuhnya untuk Tuhan. Maka hidup kita akan dipimpin selain dari Tuhan. 2 hari yang lalu kita bahas tentang apa? Tentang mamon, ya.
Tuhan itu disandingkan dengan Mamon. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan dan Mamon. Sama, pagi hari juga begitu. Pagi hari Anda mau dipimpin oleh Tuhan atau Mamon. Mamon nggak melulu tentang uang, tetapi selalu berujung pada uang. Nah, kita bisa lihat hidup kita dipimpin apa sekarang ini. Kita dipimpin apa hari-hari ini? Anda yang bisa lihat. Apakah kita dipimpin seutuhnya kepada Tuhan? Makanya firman Tuhan pagi hari ini, baik kita berbuat jahat atau bersikap murtad, semuanya itu kita bisa lihat kalau pagi hari. Pagi hari kita dipimpin oleh apa ini? Kalau pagi. Kita jadi pribadi yang jahat atau kita menjadi pribadi yang murtad, lihat toh pagi harimu seperti apa. Lihat. Kalau kita cuma berteriak terus-menerus, Tuhan susah hidupnya, Tuhan saya makin stres, Tuhan saya... Karena pikiranmu cuma itu terus. Engkau tidak mengawali pagi hari dengan Tuhan. Engkau hanya ingin mengawali pagi hari dengan utang lunas, dengan tidak ada masalah di keluarga, tidak ada masalah di kantor, intinya pagi hari tidak ada masalah, semuanya lancar-lancar aja. Mana ada orang hidup begitu? Tidak ada orang hidup nggak punya masalah, nggak ada, saudara. Tidak, jangan pernah kita datang kepada Tuhan supaya masalahmu selesai. Anda tidak akan pernah menjadi dewasa. Jangan pernah datang kepada Tuhan supaya kita nggak punya tekanan kehidupan. Engkau nggak akan pernah dewasa. Karena tekanan kehidupan, persoalan, kegagalan, bangkrut, hilang, ditipu orang, semuanya itu mendewasakan kita. Membuat kita bisa melihat bahwa hidup kita ini udah benar atau belum toh? Atau jangan-jangan kita itu menjadi pribadi yang murtad? Atau jangan-jangan kita itu menjadi pribadi yang jahat? Kan bisa kelihatan dari situ. Kita dipimpin oleh apa sekarang ini? Jangan main-main sama kehidupan. Kalau kita suka main-main sama kehidupan, jadinya ya sembrono seperti itu. Kita ambil keputusan sesuka-sukanya kita. Banyak sekali yang DM sama saya, cerita tentang keluarganya, tentang pasangan hidupnya. Saya bukan tipe orang yang memberikan nasihat. Saya biasanya suka menuntun begitu ya, supaya jemaat itu bersikap dewasa dalam berpikir. Tapi kalau jemaatnya tidak mau dewasa, itu sudah bisa kelihatan, saudara. Dari bahasa DM-nya sudah kelihatan Anda tidak cukup dewasa untuk mau dilatih, untuk mau dibentuk. Makanya hasilnya, maaf ya, hasil pernikahannya ya jadinya begitu. Karena nggak mau dibentuk. Sama dalam hal keuangan, dalam hal yang lainnya juga. Bahwa tekanan kehidupan yang sedang kita alami itu, apa sajalah tekanannya itu apa saja. Itu mengubahkan kita, jadi membuat melek mata kita bahwa engkau udah jahat, engkau udah murtad, engkau udah sembrono. Dengan kata lain itu kayak begitu. Jadi waktu kita dibentuk sama Tuhan, nurut aja, manut. Karena jika tidak, kita akan menjadi pribadi yang jahat terus-menerus. Nggak sadar toh kalau kita itu jadi jemaat yang murtad berkali-kali. Suka nggak sadar toh. Makanya tekanan kehidupan yang sedang kita alami itu membuat kita itu bisa menyadari bahwa jangan diulang lagi kehidupan-kehidupan yang lama. Nggak pernah doa, nggak pernah pujian penyembahan. Itu Alkitab masih ada atau enggak? Coba saya mau tanya, itu yang ikut live itu tuh masih punya Alkitab atau enggak? Kalau pengen perubahan kehidupan terjadi dalam keluargamu, dilihat cara kita hidup. Jangan jadi Kristen yang zaman dulu. Miliki satu kerinduan, satu kegairahan hidup. Jangan karena hancur-hancuran gitu terus meninggalkan semuanya. Sudahlah.
Percuma juga ya doa, capek juga gitu. Nah, pertanyaan besar sebenarnya, berdoa kok capek? Kalau sampai kita itu punya rasa berdoa capek, tujuanmu pasti salah. Baca firman Tuhan ngantuk, berarti ada something wrong dalam hidupmu. Ada sesuatu hal yang salah dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itu tuntunan dan tidak mungkin sampai ngantuk itu aneh. Menurut saya aneh. Karena firman Tuhan itu tuntunan, kayak map. Masa baca map ngantuk? Nah, jadi mari pagi hari ini saudara, buat masing-masing kita itu, semuanya itu harus disengaja. Punya rasa haus dan lapar, itu disengaja. Sengajalah bangun pagi-pagi, sengajalah untuk berada di meja kerja gitu ya. Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda cari YouTube pengajaran banyak sekali. Ajar dirimu sendiri dengan firman Tuhan. Engkau harus sengaja dengan semuanya itu. Daripada engkau menghabiskan waktu buat nonton, buat buka aplikasi nggak jelas kayak begitu. Lebih banyak engkau masukkan itu firman, pendengaranmu lebih banyak melakukan firman. Itu akan membuat engkau berbeda. Kehidupanmu akan semakin kuat, semakin tangguh. Engkau tidak akan memiliki ketakutan untuk melihat hari esok. Jadi awali hari-hari kita dengan pimpinan Tuhan. Kita butuh Tuhan pimpin kita. Kita butuh Tuhan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Saya selesai saudara, saya mau bersaksi. Jadi tekanan kehidupan yang saya alami juga bukan hal yang mudah. Saya beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan sekali, saya punya perusahaan akhirnya sudah saya tutup, ya. Setelah 4 tahun yang lalu saya tuh bingung sekali, saya menutup perusahaannya bagaimana, karena butuh biaya cukup banyak gitu ya. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan seseorang, dengan konsultan yang bisa menutup saya punya perusahaan, karena saya sudah cukup stres sekali ini perusahaan, karena tukang pajak pasti sudah telepon, apa ya, sekalian pasti sudah menanyakan kayak gitu-gitu ya. Pasti stres gitu ya. Saya nggak ingin pelayanan saya itu terganggu dengan hal yang seperti ini. Saya berdoa. Terus kemudian saya bertemu dengan seorang konsultan. Dan waktu kita ngobrol begitu ya, itu biayanya murah sekali. Murah sekali. Dan waktu saya berdoa gitu ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini dari Tuhan gitu. Lalu Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, tapi berkat ini buat nutup perusahaan, jangan dipakai yang lain. Dan benar saudara, pas saya ketemu sama orangnya gitu ya, Tuhan berikan saya berkat, itu berkat saya pakai buat nutup itu perusahaan. Singkat cerita udah selesai. Lalu kemudian di tengah malam gitu, saya hendak berterima kasih kepada Tuhan, lalu tiba-tiba Tuhan ngomong begini kepada saya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti melakukannya untuk kita juga. Dengan kata lain, waktu kita mengutamakan kepentingan Tuhan, maka kepentingan kita yang tidak terucapkan itu, maka Tuhan akan mengutamakan itu. Wah, saya tengah malam nangis saudara. Betapa Tuhan itu luar biasa, baik banget. Makanya firman Tuhan pagi hari ini gak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau kita sengaja pagi hari kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan di tengah-tengah goncangan, tekanan, dalam kebahagiaan, dalam kesedihan, atau apa saja. Dalam keadaan apa saja. Tetap bangun mezbah di hadapan Tuhan. Karena untuk membangun mezbah, kalau kita kalau bisa bikin acara syukuran gitu ya, acara syukuran gede-gedean gitu, itu aja bisa. Kenapa dalam tekanan kita tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan? Makanya orang bersyukur di hadapan Tuhan itu tuh bukan tentang pesta, saudara. Mengucap syukur itu waktu engkau lagi berdarah-darah, waktu engkau nggak bisa apa-apa,
penuh dengan tekanan itu, mendongaklah ke atas dan lihatlah Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Itu ada rasa syukur yang besar, yang luar biasa. Saya hampir tiap malam melakukan itu, saudara. Waktu tekanannya besar, waktu perusahaan saya udah mau saya tutup. Padahal itu perusahaan baik-baik aja sebelumnya. Terpaksa harus saya tutup. Tapi tengah malam saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa ya sudah, kalau memang Tuhan sudah tidak berkenan, ya sudah. Saya juga nggak akan maksa yang seperti apa. Karena buat apa memaksakan kehendak kita? Karena yang terpenting itu adalah Tuhan. Karena percaya bahwa ke depannya, kalau udah dipimpin sama Tuhan jauh lebih enak. Daripada ngeyel karepe dhewe, nanti malah justru jatuh. Ya? Oke, selesai saudara. Satu pesan Tuhan pagi hari ini. Bangun mezbah tiap pagi. Jangan tidak. Bangun mezbah tiap pagi. Supaya engkau dituntun oleh Tuhan. Engkau enggak usah tanya lagi kepada hamba-hamba Tuhan. Bu, boleh bercerai enggak, Bu, kalau kayak begini? Bu, boleh enggak, Bu, melakukan ini? Bu, boleh enggak? Nah, kalau engkau tanya-tanya terus, itu pertanda bahwa saat teduhmu enggak benar. Benerin dulu saat teduhnya, tuh benerin dulu. Perkara nantinya akan menjadi seperti apa, biarkan Tuhan yang tuntun kita. Makanya bangun mezbah tiap hari. Bangun mezbah tiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh melihat pagi hari dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih tak habis-habisnya kasih setiamu bagi kami. Terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam kuasa tangan Engkau. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semua bisnis usaha kami, anak-anak kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, pelayanan kami, kehidupan kami secara pribadi kami serahkan kepadamu. Kami percaya kepadamu, tuntunanmu pasti memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berpengharapan kepadamu sampai hari ini. Tuhan baik dan selalu baik bagi kami. Terima kasih, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Segala hal yang kami kerjakan, perkenanan Tuhan turun bagi kami. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu besok pagi saudara. Shalom semuanya.